Forum Ekonomi Tahunan Besar Vladimir Putin di Saint Petersburg baru saja berubah menjadi bencana total. Sementara Kremlin berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ekonomi Rusia baik-baik saja, drone jarak jauh Ukraina terbang lebih dari 1.000 km untuk menyerang gudang persenjataan Angkatan Laut tepat di luar lokasi KTT. Bahkan di dalam lokasi acara, pejabat tinggi Rusia tertangkap kamera secara harfiah memohon kepada jurnalis untuk berhenti menanyakan pertanyaan tentang perang. Namun, Anda tahu, pukulan terberat terhadap soft power Kremlin terjadi di hari pertama. Tepat saat KTT dibuka, Zelensky melewati media dan mengirimkan surat perdamaian terbuka secara langsung kepada setiap negara di dunia, termasuk Rusia. Itu benar-benar merebut perhatian dunia, secara terbuka mengejek cengkeraman Putin selama 26 tahun atas kekuasaan, dan dengan kejam mengingatkannya bahwa di usia 73 tahun, waktunya semakin menipis. Kepanikan di balik layar semakin sulit untuk disembunyikan. Untuk menghentikan masyarakat Rusia membagikan rekaman serangan di Saint Petersburg, pemerintah sengaja memutus akses internet di kota terbesar kedua di negara itu. Dari di video ini kami akan membahas semuanya. Usulan perdamaian mendadak dari Zelensky, blokade maritim total di Crimea, dan peringatan bencana yang kini datang dari lingkaran dalam Putin. Sekarang, seperti yang kalian tahu, mengungkap korupsi Kremlin, serangan drone di garis depan, dan kebocoran internasional sensitif adalah cara pasti terkena shadow ban di YouTube. Itu sebabnya kami minta dukungan kalian dengan like dan subscribe. Sekarang, mari mulai. Untuk memahami mengapa forum ini sangat penting bagi Putin, kalian harus memahami seperti apa sebenarnya Putin itu. Karena Putin tidak hanya ingin memenangkan perang, dia ingin memenangkan kesan bahwa dia sedang memenangkan perang. Dan begitu kalian memahami betapa pedulinya dia terhadap soft power, lebih spesifik lagi soft power Rusia dan soft power dirinya sendiri, semuanya seluruh minggu ini mulai terasa lebih masuk akal. Dan saya tidak bermaksud melebih-lebihkannya. Putin tampak sangat terobsesi dengan soft power. Satu-satunya saat dia pernah berbicara dalam bahasa Inggris di depan kamera sepanjang karirnya adalah ketika dia secara pribadi mempromosikan agar Olimpiade musim dingin diadakan di Rusia, atau agar Piala Dunia 2018 diadakan di Rusia, atau agar World Expo diadakan di Rusia. Dia ingin perhatian ke Rusia hingga rela melanggar aturan yang biasa dipegangnya, hanya berbicara dalam bahasa Rusia. Selama perang, misal saat negosiasi dengan Amerika Serikat, termasuk berbicara dengan Presiden Trump dan delegasi AS, dia tidak memakai bahasa Inggris. Dia berbicara dalam bahasa Rusia karena itu memberinya keuntungan. Meskipun dia mengerti bahasa Inggris, dia bisa tidak terburu-buru saat merespons atau saat menyusun pertanyaan. Namun saat ingin menggunakan soft power, dia mau berbicara bahasa Inggris di depan kamera. Sambil mengingat itu, mari kita pahami tujuan utama forum ekonomi ini. Ini seharusnya jadi momen serupa, tapi dalam skala lebih kecil. Dia ingin perhatian pada Rusia dan dirinya sendiri. Forum ekonomi Saint Petersburg ini seharusnya seperti tiruan Davos, karena Rusia sebenarnya tidak diundang ke Davos. Dia ingin membuat acaranya sendiri. Dan tebak apa yang terjadi? Jika orang biasa di YouTube seperti saya tahu hal ini, Zelensky pasti tahu juga. Dan inilah alasan tepat mengapa Zelensky mengeluarkan surat pada hari pertama pertemuan puncak ini. Dan surat ini pada dasarnya mengalihkan semua perhatian dari pertemuan puncak ini ke Ukraina. Sekarang, salinan surat yang Anda lihat di layar Anda dikirimkan kepada Putin dan juga dikirimkan ke setiap negara di dunia. Dan tentu saja, surat itu diposting di media sosial agar orang-orang seperti kita bisa melihatnya. Sekarang ini adalah surat yang panjang, kira-kira sepanjang 4 halaman. Saya tidak akan membacakan semuanya, tapi saya akan memberikan poin-poin utamanya kepada kalian. Saya harus membacakan 2 paragraf pertama kepada kalian karena ini hampir seperti puisi. Dengarkan baik-baik. Sekarang surat ini ditujukan kepada Presiden Federasi Rusia, yaitu Putin. Dan isinya mengutip, ketika Anda berkuasa di Rusia lebih dari 26 tahun yang lalu, banyak orang di Ukraina memiliki pandangan positif tentang Anda. Begitulah keadaannya. Tapi itu sekarang sudah menjadi masa lalu. Sekarang, mayoritas besar warga Ukraina memandang positif bahwa drone jarak jauh kami menyambangi forum Anda saat pembukaan di Saint Petersburg. Ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Drone menempuh jarak lebih dari 1.000 km, sekitar 700 mil. Seperti yang Anda ketahui dengan baik, jarak itu bukanlah batas kemampuan kami. Kalian pasti sudah tahu isi surat aslinya. Surat ini tidak ramah pada Putin, jadi saya akan merangkumnya. Dia membicarakan tentang kekuasaan Putin selama 26 tahun memenangkan setiap pemilihan. Kalian bisa bayangkan bagaimana Putin melakukannya. Seluruh surat ini beberapa kali mengejek Putin.
tapi pesannya sebenarnya sangat cerdas. Dan surat ini tidak hanya berbicara kepada Putin, tapi juga kepada rakyat Rusia. Sayangnya, jika saya harus bertaruh, saya rasa rakyat Rusia mungkin tidak akan melihat ini. Saya ragu mereka bisa melihatnya di internet Rusia. Internet di sana sangat dijaga ketat. Itu perlahan berubah jadi seperti tembok api besar Tiongkok. Selain itu, saya ragu media Rusia akan memberitakannya seperti yang akan kalian lihat sebentar lagi. Karena beberapa hal yang dia katakan, menurut saya Putin akan takut untuk menunjukkannya kepada rakyat Rusia. Terutama mereka yang marah tentang perang ini, yang jumlahnya semakin banyak di Rusia saat ini. Tapi surat itu pada dasarnya mengatakan, perang ini rakyat Rusia tidak menginginkannya. Rakyat Ukraina juga tidak menginginkannya. Zelensky tidak menginginkan perang ini. Satu-satunya orang yang benar-benar menginginkan perang ini adalah Putin. Perang ini dimulai karena pilihan pribadi Putin dan terus berlanjut karena Putin. Jika Putin ingin menghentikan perang, ia bisa melakukannya sekarang di perbatasan, di garis depan tempat kedua pihak bertempur, lalu memulai kembali negosiasi di mana saja. Zelensky mengatakan, "Hei, saya tidak akan datang ke Moskow seperti yang kamu suruh atau kamu minta. Dan saya tahu kamu juga tidak akan datang ke Kiev. Secara politik, tidak mungkin bagimu untuk datang ke Kiev. Jadi, saya tidak menginginkan itu darimu." Zelensky mengatakan bahwa mungkin kita bisa berbicara di negara netral, tatap muka. Kamu dan aku, kita bisa mencari jalan keluarnya. Kita bisa pergi ke Swiss, Turki, atau negara Arab manapun yang kamu percaya dan aku percaya, dan kita bisa menyelesaikan ini sekarang juga. Namun ini bukan hanya permintaan, melainkan juga peringatan bagi Rusia. Ia berkata, "Lihatlah dunia, sekutu Rusia mulai meninggalkan Rusia satu persatu." Baru-baru ini, Viktor Orban dari Hungaria, yang dulunya adalah pendukung setia Rusia di Uni Eropa, kalah dalam pemilu. Sekarang aku ragu dia kalah dalam pemilu hanya karena Rusia. Banyak masalah lain, tapi aku yakin dukungannya pada Rusia jadi alasan utama banyak orang tidak menyukainya. Bahkan, aku tahu dukungan terhadap Rusia adalah alasan utama mengapa begitu banyak orang di luar Hungaria tidak menyukainya. Sekarang, seperti yang bisa kalian bayangkan, ini adalah masalah besar. Ukraina, negara yang diserang, secara terbuka mengajukan proposal perdamaian ke Rusia. Tepat sebelum forum ekonomi besar ini, di mana Putin mengundang para pemikir terkemuka dunia, dia mengundang orang-orang seperti Candace Owens dan Andrew Tate untuk mencari cara memecahkan masalah yang dihadapi Rusia. Tentu saja, Putin tidak menginginkan ini, tapi sayangnya dia harus menghadapinya. Sekarang karena surat ini, Putin berada dalam posisi yang serba salah. Putin selama 4 tahun mengatakan kepada rakyat Rusia bahwa mereka akan menguasai seluruh Ukraina Timur. Bahkan secara hukum, baik secara terbuka maupun tidak, Putin sudah memasukkan wilayah timur Ukraina sebagai bagian dari Rusia. Dia menjadikannya wilayah Rusia, sehingga tak bisa menghentikan perang di garis depan tanpa membuat Putin kehilangan muka. Dia akan kehilangan dukungan terakhir dari sebagian pendukung perang itu. Jika Putin menolak tawaran ini sekarang, dia akan dianggap tidak menginginkan perdamaian. Dia menjadi orang yang memulai perang ini, dan dia juga menjadi orang yang ingin melanjutkan perang ini. Itu juga bukan posisi baik, karena Rusia selama hampir setahun terakhir pura-pura ingin damai, padahal Ukraina yang dituduh tak mau damai. Kini situasinya berbalik. Untungnya Putin merespons. Seperti saya katakan, ini diumumkan sehari sebelum KTT besar Putin. Saat naik panggung, dia ditanya soal ini dan memberi jawaban sangat panjang. Sekitar 10 menit dia hanya membicarakan surat ini dalam sesi tanya jawab. Dan tentu saja, saya tidak akan menunjukkan semuanya kepada kalian. Tapi saya akan memperlihatkan bagian-bagian pentingnya. Saya lupa bahwa Zelensky sempat mengejek usia Putin. Putin kini 73 tahun, sedangkan Zelensky 48 tahun. Zelensky menyindir, "Waktumu akan tiba. Kamu mungkin sudah tiada sebelum perang ini selesai. Kamu tak akan melihat akhir perang yang kamu mulai. Bagaimana kalau kita hentikan dulu saja? Saya akan di sini jauh lebih lama dari kamu." Tebak apa? Ini langsung dijawab oleh Putin, dan tampaknya ini kena telak. Dengarkan baik-baik. Pertama, penulis surat itu, dia menyinggung usia saya. JD. Ya, apa yang bisa saya katakan? Tentu saja, setiap orang harus memikirkan usianya. Tapi menurut saya, banyak tokoh politik lain yang menjalankan tugasnya di usia saya. Dan beberapa bahkan lebih tua. Hal utama bukanlah usia. Itu memang penting. Tentu, pasti penting. Tapi hal utama bukanlah usia. Hal utama adalah kemampuan dan efisiensi kerja. Beberapa rekan saya yang, saya ulangi, lebih tua, punya cukup banyak energi. Apakah mereka melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak? Itu adalah penilaian politik. Tapi secara keseluruhan, mereka bekerja dengan aktif.
Seperti kata Putin, kini banyak pemimpin dunia yang usianya lebih tua darinya. Bahkan Presiden Amerika Serikat Trump lebih tua dari Putin. Dan ini jelas merupakan sesuatu yang mengganggu Putin. Karena jika Anda tidak percaya pada saya, mari kita lihat bagaimana Putin membelanjakan uangnya. Mari kita lihat secara spesifik bagaimana Putin membelanjakan uang rakyat Rusia. Karena baru-baru ini, sekitar seminggu yang lalu, dokumen bocor muncul yang menunjukkan bahwa Putin menghabiskan 26 miliar dolar dari uang pembayar pajak Rusia untuk penelitian umur panjang pribadi, mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa hidup lebih lama. Dan jangan lupa, tahun lalu ketika Putin pergi ke Beijing, dia diam-diam memberitahu Xi Jinping bahwa, "Hey, kamu bisa mencetak organ dengan printer 3D dan menggunakan organ-organ ini untuk hidup lebih lama." Dia telah menghabiskan banyak waktu mencoba mencari tahu bagaimana dia bisa memperpanjang hidupnya. Dan tebak apa? Kami baru saja membuat video pendek tentang ini, jadi silakan lihat. Putin begitu takut mati, sampai-sampai dia menghabiskan 26 miliar dolar untuk babi mini, organ yang dicetak dengan printer 3D ruang krioterapi dan modifikasi genetik. Dia telah menyebabkan lebih dari 1 juta korban jiwa Rusia dalam perang yang dia mulai di Ukraina. Ini sangat munafik. Program tempat dia menghabiskan miliaran ini sekarang disebut teknologi pelestarian kesehatan baru. Program ini diam-diam diluncurkan pada 2024 dan Wall Street Journal baru saja menyelidiki kemana semua uang itu mengalir. Pada dasarnya ini terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama, bioprinting. Ilmuwan Rusia mencetak jaringan hidup dengan printer 3D dan mengklaim berhasil memproduksi tulang rawan manusia serta kelenjar tiroid tikus dengan target penggantian organ manusia secara utuh pada 2030. Hal kedua adalah ini, saya coba lihat apakah bisa mengucapkannya. Transplantasi ZEP. Oke, ternyata tidak terlalu sulit. Tapi xenotransplantasi pada dasarnya adalah menumbuhkan organ yang kompatibel dengan manusia di dalam babi mini yang telah dimodifikasi secara genetik. Ini juga punya tenggat atau tujuan sama, 2030. Ketiga, krioterapi suhu sangat rendah, yaitu membekukan jaringan untuk memperlambat penuaan. Dan yang terakhir adalah terapi gen, yang secara langsung menargetkan penuaan seluler. Petunjuk nyata pertama bahwa semua ini sedang terjadi muncul pada bulan September lalu. Saat parade militer di Beijing, Putin ketahuan berkata kepada Xi Jinping bahwa manusia bisa mengganti organ dan hidup abadi. Semua orang menertawakannya saat itu. Tapi tahukah kamu apa yang mencurigakan? Semua orang yang mengunggah video, termasuk perusahaan besar seperti Bloomberg atau Reuters, menerima surat perintah penghentian dari pemerintah Tiongkok. Jadi pemerintah Tiongkok tak ingin orang menyebar klip Xi Jinping dan Putin membahas keabadian. Tapi tampaknya mereka lupa aturan utama internet. Semakin Anda menyembunyikan sesuatu, semakin banyak orang ingin tahu. Kini kita tahu program ini dijalankan 2 orang dekat Putin. Salah satunya adalah putrinya, Maria Vorontsova, seorang ahli endokrinologi yang mengawasi program genetika yang didukung negara Rusia. Dan orang kedua adalah seorang fisikawan bernama Mikhail Kolochak yang menjalankan Institut Kolochak. Rusia memasarkan program ini sebagai program untuk kebaikan bersama, tapi itu agak sulit diterima oleh warga Rusia. Sudah cukup jelas bahwa Putin memiliki obsesi pribadi untuk hidup selamanya. Harapan hidup pria Rusia sekitar 68 tahun dan Putin sudah berusia 73 tahun sudah melewati rata-rata nasional. Dan tebak apa? Dokter pribadinya yang pernah mengatakan manusia bisa hidup sampai 120 tahun justru meninggal 2 tahun lalu di usia 77 tahun. Saya yakin itu membuat Putin khawatir tentang masa depannya sehingga dia menghabiskan banyak uang. Ngomong-ngomong, mari kita kembali ke forum ekonomi dan fokus pada bagian terpenting, di mana Putin mengatakan, hey, dia tidak akan bernegosiasi dengan Zelensky, karena pada akhirnya surat itu tidak sopan dan kasar, dan itu bukan cara memulai negosiasi. Ada beberapa poin di surat itu yang membuatnya kesal. Dengarkan jawabannya soal penolakan mereka. Vladimir Vladimirovich Putin. Bagi Vladimir Putin, sebuah forum ekonomi juga merupakan panggung politik. Dia menggunakannya untuk menepis surat terbuka dari Vladimir Zelensky. Presiden Ukraina telah mengejeknya tentang usianya, tentang kemunduran Rusia dalam perang, tetapi mengusulkan agar mereka bertemu untuk membicarakan perdamaian. Memang benar ada unsur kekejaman. Bagian-bagian dari surat ini memang kasar. Ini Untuk mewujudkan pertemuan dan perundingan atau justru membuatnya mustahil. Saya rasa itu yang terakhir. Jadi, bukan penulis surat itu yang perlu saya tanggapi, melainkan para prajurit kita di garis depan. Saya katakan kepada mereka, negara ini bangga pada kalian dan mengandalkan kalian.
Teruskan, saudara-saudaraku. Jadi saya anggap itu penolakan. Tapi sekarang saya belum lihat tujuannya. Tapi sekarang saya tak melihat tujuannya. Tidak ada tanda-tanda kompromi di sana. Meskipun konflik yang berkelanjutan merugikan ekonomi Rusia. Di sini di forum ini, Kremlin mengatakan mereka terbuka untuk bisnis barat yang ingin kembali. Mereka tidak buru-buru kembali. Sekarang jangan lupa bahwa ini adalah forum ekonomi, yang berarti para jurnalis ada di sana untuk mengajukan pertanyaan seputar ekonomi. Anda mungkin mengira pertanyaannya akan seputar Rusia, karena acara ini di Sankt Petersburg, versi Davos Rusia, sehingga fokus orang-orang pada Rusia. Sekarang, Putin ditanya pertanyaan yang sangat jelas, mengapa ekonomi Rusia sedang kesulitan? Sayangnya, jawabannya tidak begitu jelas. Dan saya yakin kalian tidak bisa menebak bagaimana dia menjawabnya. Dia berkata, "Hei, jangan khawatir tentang ekonomi Rusia. Ekonomi Uni Eropa sedang kesulitan, fokuslah pada mereka dan dengarkan baik-baik." Tentu saja, kita mendengar kritik dari segala sisi, bahwa segalanya dalam ekonomi kita telah memburuk. Ya, tapi kita hanya turun ke tingkat yang telah dialami negara-negara zona euro selama bertahun-tahun. Kita sedang merasakan pertumbuhan. Hal terpenting adalah kita telah mempertahankan dasar-dasar kebijakan makroekonomi kita. Saya yakin bahwa kita pasti akan terus maju dan meningkat. Kita perlu memastikan tren ini benar-benar kokoh dan posisi negara kita di dunia serta kedaulatan kita menjadi semakin kuat. Itu adalah jawaban harfiahnya. Di sebuah forum ekonomi Rusia, ketika mendapat pertanyaan tentang ekonomi Rusia, pemimpin Rusia itu berkata, "Hei, jangan khawatir soal ini. Fokus pada apa yang ada. Fokus pada hal-hal penting. Jangan bicara tentang masalah Rusia." Sekarang, mau tahu bagian terburuk dari semua ini? Setidaknya Putin punya jawaban. Putin kini di atas panggung, jadi saya kira dia tahu akan menghadapi pertanyaan seperti ini. Jadi dia sudah menyiapkan sesuatu. Sayangnya, kepala ekonomi Rusia, orang yang mengelola dana kekayaan negara, Kirill Dmitriev, saya rasa dia tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun saat dia masuk ke forum ini, dia bertemu reporter barat di Rusia yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Kirill sendiri terlalu takut untuk tanyakan. Sayangnya, dia sendiri mengakuinya di depan kamera. Silakan dengarkan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan sederhana yang dia jawab. Tapi begitu reporter itu bertanya, "Hei, bagaimana dengan operasi militer khusus ini? Bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi?" Kirill kita langsung terdiam di depan kamera. Silakan lihat. Kembali di forum, kami bertemu dengan utusan investasi Kremlin, Kirill Dmitriev, dan akhirnya mendapat pengakuan bahwa ekonomi memang menghadapi tantangan. Bagaimana Anda menilai kondisi ekonomi Rusia saat ini? Menurut saya, ekonomi Rusia lebih baik dari banyak negara lain. Karena saat ini Inggris dan Eropa mengalami krisis besar akibat keputusan mereka melepaskan diri dari energi Rusia. Saya ingin mengatakan ekonomi Rusia jelas lebih baik dari Inggris dan Eropa. Tapi tentu saja ada tantangan, dan ekonomi Rusia juga akan berusaha menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Operasi militer khusus kini memasuki tahun kelima. Apakah ini tantangan bagi ekonomi? Jangan membahas itu. Tentu saja Anda bisa. Itu bukan tantangan, ya. Biar aku saja yang melakukannya. Oke, baiklah. Pada titik ini, setiap pejabat di forum itu jelas-jelas sedang berusaha menyelesaikan hari mereka dan keluar dari pandangan publik. Dan saat itulah Ukraina mengirimkan kejutan berikutnya. Kalian mau menebak apa itu? Drone Ukraina. Dan tebak bagaimana kami mengetahuinya. Presiden Zelensky sendiri sudah menyatakan hal ini secara publik. Sudah waktunya perang ini diakhiri, namun penguasa Rusia ingin melanjutkannya. Itulah mengapa sanksi Ukraina alias drone Ukraina terhadap agresi ini berhasil. Tadi malam drone kami menempuh jarak sekitar 1000 km, kira-kira 700 mil ke wilayah Sankt Petersburg, ke gudang senjata angkatan laut musuh dan sebuah pangkalan di Krasnodar. Sekarang soal Krasnodar ini, saya yakin saya salah mengucapkannya, tapi itu adalah sebuah pulau tepat di lepas pantai Sankt Petersburg. Pulau ini sangat penting secara militer, tetapi akibat serangan drone Ukraina, kini tidak bisa digunakan pasukan Rusia. Namun itu kabar baik, mari kita lanjutkan. Sanksi jarak jauh kita juga mencapai sekitar 500 km ke wilayah Krasnodar dan menghantam sebuah depo minyak. Ini adalah hasil penting dari upaya bersama para pejuang dari Angkatan Bersenjata Ukraina, Dinas Keamanan Ukraina, dan Intelijen Pertahanan Ukraina. Rusia harus mengakhiri perangnya dan menghentikan serangannya terhadap nyawa manusia. Setiap bentuk ketidakadilan terhadap Ukraina akan menerima respons yang adil. Ini bukan tahun 2022 lagi.
Ukraina memiliki kemampuan untuk membalas dan mereka membalas dengan keras. Gudang amunisi yang dihantam oleh Ukraina di Sankt Petersburg sebenarnya ledakannya berlangsung cukup lama. Yang berarti orang Rusia terbangun oleh kembang api yang tidak mereka duga. Dan penting untuk diingat bahwa ini adalah kota terbesar kedua di Rusia. Dan kembang api yang didengar oleh orang Rusia itu bukan kembang api 4 Juli seperti yang kita dengar di sini. Dengarkan klip yang dipublikasikan wanita Rusia ini dan perhatikan suara latarnya. Lalu kita punya klip lain dari seorang pria Rusia yang benar-benar menceritakan apa yang dia dengar dan lihat. Silakan lihat. Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Aku menunggu. Ya, ayo kita pergi dari sini. Singkatnya, gudang-gudangnya adalah склад горела Санкт-Петербургская, полностью все взрывается. Tanpa henti, lihat kaca-kacanya terus dipasang, pokoknya terus berjalan. Begitulah keadaannya. Inilah bagian anehnya. Sepanjang sisa hari itu, hampir tak ada rekaman dari Saint Petersburg, padahal biasanya kota besar ini ramai. Nah, itu karena Putin benar-benar mematikan internet. Jutaan ponsel komputer tidak bisa terhubung ke dunia, tidak bisa terhubung ke internet karena Putin tidak ingin menghentikan drone-drone itu. Dia hanya ingin orang-orang berhenti membicarakannya. Jadi dia mematikan cara komunikasi. Saya yakin Rusia pernah memakai strategi ini sebelumnya. Seingat saya pernah melihat hal seperti ini di film Uni Soviet lama. Entah kalau menurut kalian, tapi tampaknya Putin tengah membangun kembali Uni Soviet meski tidak sesuai keinginannya. Itu yang terjadi saat Anda memulai operasi militer khusus 2 hari. Baru-baru ini, Wall Street Journal melaporkan bahwa bahkan para elit Rusia sekarang mulai angkat bicara menentang perang ini dan menentang cara Putin menjalankannya. Orang-orang yang dulu mendukung perang pada 2022 kini mulai menentangnya. Jadi jelas mereka bukan menentang agresi Rusia, melainkan menentang kekalahan Rusia. Nah, ini adalah sesuatu yang akan kami bahas secara mendalam untuk para anggota insider dan anggota di YouTube di sini. Jika Anda ingin penjelasan lengkap soal siapa yang melawan Putin, pendapat mereka dan dampaknya bagi kekuasaannya, silakan bergabung sebagai anggota channel di bawah ini atau kunjungi Basics Insider. Dukungan Anda membuat video-video ini terus hadir dan saya sangat menghargai setiap pendaftar. Anda bisa menjadi anggota di bawah ini atau ke Basics Insider. Setiap minggu akan ada banyak video baru untuk anggota. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.